15 menit aja nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum jalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Bertemu kita di pertemuan ke-11 Bahasa Indonesia kelas 9 yang hari ini diwakilkan oleh Bu Sri Pratiwi, SPD, mengenai materi menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Jadi untuk siswa kelas 9 jangan lupa di-download materi, kerjakan latihan e-learningnya. Sebelum mengerjakan latihan e-learning, disimak dan dipahami dulu penyampaian materi yang disampaikan oleh Bu Sri Pratiwi. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Sri Pratiwi. Ya, terima kasih kepada Bu Andika Syaputri. Pertemuan kali ini adalah Bahasa Indonesia kelas 9. Bahasa Indonesia kelas 9 menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang biasanya dibawakan oleh guru bahasa Indonesianya yang mengampu di kelas 9. Iya. Namun karena ada pertemuan dengan wali murid, dengan orang tua siswa, jadi diwakilkan oleh saya dan Bu Andika. Karena saya mengajar di kelas 8 dan Bu Andika di kelas 7. Jadi di kelas 9 itu biasanya ada Bu Cut dan ada Bu Yusra. Namun kali ini saya yang akan menjelaskannya. Nah, anak-anak kelas 9 pasti juga sudah kenal dengan kita ya kan, Bu? Ya, pasti. Dari kelas 7 ya? Iya, kelas 7, kelas 8 pasti udah jumpa dengan kami. Yuk langsung saja kita bahas materinya. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Nah, kita bahas tentang strukturnya dulu. Struktur cerita pendek, ini dia. Struktur cerita pendek adalah berbagai tahapan yang mengisi suatu cerita atau narasi dalam cerpen. Struktur cerita pendek pada intinya adalah struktur yang membentuk kisah yang dibawakan dalam cerpen. Berarti struktur itu adalah dia seperti tahapan yang ada di dalam cerpennya. Kalau untuk siswa kelas 9 pasti kata struktur itu udah nggak asing. Dari kelas ya. 7 sudah selalu membahas tentang struktur. Karena setiap teks ada strukturnya. Iya. Lanjut, orientasi. Inilah dia struktur cerita pendek. Yang pertama orientasi. Orientasi pun sudah tidak asing lagi ya, sudah pasti ini perkenalan. Pengenalan, penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual latar, atmosfer, dan waktu kisah. Inilah dia orientasi. Kemudian yang kedua, rangkaian peristiwa.
personifikasi. Majas personifikasi itu Mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup. Iya. Itu biasa sering dijumpai di dalam karya sastra, dalam cerpen, puisi, itu banyak. Apalagi di dalam cerpen ya, sudah pasti banyak menggunakan majas-majas. Kemudian pertanyaan retoris, teknik melibatkan pembaca. Misalnya, pernahkah tinggal di rumah opung di sungai? Di rumah apung. Pernahkah tinggal di rumah apung di sungai? Nah, ini dari teks itu membuat pertanyaan retoris terhadap pembaca. Jadi di dalam cerpen itu juga menimbulkan pertanyaan kepada si pembaca. Lanjut, kalau sudah ciri kebahasaan teks naratif tadi sudah kita bahas, kemudian sekarang langsung aja kegiatan belajar. Ini latihan Bu Andika. Ya. Berarti ini kita ada latihan. Latihannya, buka bukumu halaman 79, baca dan pahami cerpen Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Kemudian isilah kota-kota yang ada di halaman 82. Nah, ini latihan ya, dikerjakan di buku latihan bahasa Indonesia. Ini nanti dikumpul pada saat waktunya. Iya. Jadi sudah jelas ya nak ya, kalau kalian sudah mendownload materi ini, maka kalian akan menemukan soal latihan yang ada di dalam materi. Jadi di buku halaman 79 dan dikerjakan di buku halaman 82. Baiklah, itu saja materi pertemuan ke-11 Bahasa Indonesia kelas 9. Saya kembalikan ke Bu Andika Syaputri. Iya, terima kasih kepada Bu Sri Pratiwi. Sekali lagi, jangan lupa kerjakan tugasnya. Tugas tambahannya juga ada di kegiatan belajar. Petunjuk tugas yang harus dikerjakan ada di buku paket kalian. Iya. Diselesaikan tepat waktu dengan baik dan benar. Kemudian e-learningnya, materinya seperti biasa lah, karena ini udah masuk pertemuan 11. Jadi sudah tahu apa saja yang harus dikerjakan dan pasti nanti akan diminta oleh guru masing-masing. Iya, Jadi cukup itu aja Bu Tiwi. Ya. Kami sudahi pertemuan 11 Bahasa Indonesia kelas 9 hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini